Tapi bisa mendengarkan suara saya ya, teman-teman ya. Sebentar, saya cari headset sebentar ya. Oke, ini yang lain belum pada masuk ya. Saya ucapin selamat malam untuk Mbak Yeyen dan juga Mbak Rati ya, yang sudah hadir menemani saya untuk malam hari ini. Oke. Ini sudah bisa mendengarkan suara saya? Halo? Halo? Oke, berarti sudah jelas ya suaranya ya? Oke, suaranya kecil banget ya? Karena apa ya? Halo? Ini sudah jelas belum suaranya? Halo? Tolong ya, kalau suaranya memang belum jelas, tolong bicara ya. Oke, ini suaranya sudah jelas belum, teman-teman? Halo? Mic-nya nggak mau naik ya, soalnya ya. Jelas tapi kecil. Oke. Saya nggak tahu ya ini kendalanya apa, gantian mic-nya lah, apalah. Aku bingung. Kemarin wizardnya login lah. Ini gantian mic-nya ya. Aduh, aku nggak tahu ini. Oke, saya lanjutkan aja ya. Saya juga nggak tahu permasalahannya karena volumenya ini udah saya tinggikan. Jadi mohon dimaklumin aja ya. Kalau memang saya oke, masih kurang jelas suaranya atau sedikit lebih kedengaran? Halo? Ini sudah jelas apa belum? Atau masih sangat kecil suaranya? Masih kecil.
volume dari sininya emang kecil kalau gitu ya, karena saya menggunakan mic. Nggak tahu ini volumenya tidak bisa masuk, ini nggak tahu permasalahannya apa. Mungkin ini hampir sama ya, yang pernah menemui ataupun yang pernah ketemu di kelas ini dengan siapa ya namanya ya, Bu Neta itu ya, Bu Neta ya. Nah, Bu Neta juga kadang-kadang permasalahannya di mic hampir sama dengan saya. Mungkin tolong dimaklumi ya. Emang nggak tahu ini gara-gara apa suaranya sampai kecil gini. Jangan ada yang problem ya, ada problem di laptop saya lagi. Padahal hampir sudah diinstal ya di sini. Oke, saya lanjutkan ya kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelaan negara, di mana pembelaan negara di sini tuh ada satu negara ya, karena sebelum kita membela suatu negara, kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu ya negara kita itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih detail untuk membahas negara kemarin ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut keyakinan masing-masing, mungkin berdoa, saya persilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini suaranya hilang ya. Oke, suara saya kecil sekali ya. Oke, saya lanjutkan. Kita mengingat kembali ya sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas tentang negara, di mana berdirinya suatu negara, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama ada berdirinya suatu negara itu adanya suatu rakyat. Yang pertama, di mana rakyat tersebut tuh tinggal pada suatu wilayah. Berarti yang pertama rakyat dan kedua adalah wilayah. Nah, kemudian mereka itu memiliki suatu cita-cita yang nantinya mereka akan membuat suatu pemerintah yang berdaulat. Nah, berarti ada 3 tadi ya, dari rakyat, wilayah, dan juga pemerintah yang berdaulat. Tidak hanya itu, apabila negara itu nanti akan diakui secara internasional, maka di sini ada juga syarat, yaitu berdirinya suatu negara itu apabila negara tersebut diakui oleh negara lain. Berarti ya kemarin sudah bahas sampai di situ. Oke, kita masuk ya di sini. Adapun pengakuan dari negara lain ya. Nah, di sini. Nah, adapun di sini bersifat de jure ya. Karena apa? Di sini yaitu melibatkan, ini kemarin kita sudah bahas ini ya. Nah, dari syarat di sini itu bersifat de jure. De jure di sini itu yaitu melibatkan atas hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Nah, Indonesia sendiri kita ketahui ya, karena apa? Pada tanggal 17 Agustus, negara Indonesia dinyatakan merdeka itu ya. Mungkin kemarin teman-teman yang sudah merasakan di upacara 17 Agustus ya, yang mungkin ada yang mengikuti apabila maupun menonton di siaran langsung ya. Nah, sedangkan untuk pengakuan de jure sendiri itu setelah tanggal 17 Agustus yaitu negara yang merdeka ya, de jure di sini itu diperoleh pada tanggal 18 Agustus. Jadi de jure sendiri itu pada tanggal 18 Agustus itu ya. Nah, dari pengakuan de jure sendiri di sini itu diperoleh pada saat Undang-Undang 1945 yang disahkan. Nah, kita membahas sedikit ya dari proklamasi kemerdekaan, di mana tanggal 17 Agustus 1945 yaitu oleh Soekarno dan Mohatta ya, yang kita ketahui itu merupakan dari tonggak sejarah bagi lahirnya negara Indonesia. Jadi beliaulah yang menjadi presiden dan wakil presiden pada saat itu ya. Jadi mulai
suatu itu ya penjajahan sampai akhirnya negara Indonesia ini dinyatakan merdeka. Nah, di sini perlu adanya suatu pembelaan suatu negara karena apa? Karena nantinya kita tidak mau lagi yang untuk dijajah dari negara-negara lain. Nah, itu adalah alasan di sini ada salah satu pembelaan negara. Oke, kita review kembali ya. Pembelaan negara maupun pembelaan negara di sini ya. Kita juga bisa melakukan tersebut dan juga bisa dilakukan dari pihak pemerintah sendiri yaitu dari aparat TNI dan juga Polri ya. Nah, kalau dari Polri kan dari tingkat keamanan ya. Nah, kalau dari kita sendiri membela itu tidak perlu menggunakan prajurit, tembak dan lain-lain, menggunakan alat-alat yang memang nantinya malah bisa membahayakan seseorang. Nah, kita cukup saja belajar intinya. Kita belajar kita mengetahui suatu pendidikan di mana nanti kita bisa membanggakan suatu negara, bisa berprestasi. Nah, itu salah satu dari pembelaan kita. Nah, kita bisa lihat sendiri ya di sini ya. Ancaman dari kaum penjajah di sini ya. Itu ingin kembali walaupun pada saat itu kita sudah merdeka ya. Nah, dari penjajah Belanda itu ingin kembali menguasai Indonesia dan jatuh bangun dalam itu ya dalam jatuh bangunnya pemerintahan Indonesia sendiri ya yaitu pada periode 1945 sampai dengan 65. Nah, ini uh, tidak ada suaranya. Oke, halo. Masih tidak ada suaranya. Saya lanjutkan ya. Mungkin teman-teman masih tidak bisa mendengarkan suara saya. Saya sudah menggunakan suara yang sangat keras sekali. Ini volume saya memang hanya di titik ini, sangat kecil sekali. Saya bisa melihat ya. Halo. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pada saat itu ya, walaupun Indonesia itu sudah dinyatakan merdeka, tetapi apa? Belanda itu masih ingin menguasai kembali yaitu negara Indonesia. Oke. Ini malah ada kendala lagi ya. Lagi-lagi malah tidak ada suaranya. Halo? Oke, saya kencengin lagi ya. Oke, setelah itu, setelah Indonesia merdeka ya, lagi-lagi Belanda ingin menguasai yaitu Indonesia ya. Karena apa? Karena Belanda tahu Indonesia itu sangat banyak sekali ya, itu ya, bahan pokok-pokok yang dimiliki ya, mulai dari kelautannya, pertaniannya, pokoknya dari segi pangannya cukup memadai ya. Indonesia itu memiliki semua dari alam yang ada ya. Oke, ini nggak ada ya. Oke, selamat malam Mbak Uda. Bentar. Coba saya masuk ya menjadi ini ya, sebagai siswanya mungkin.
kemarin, sinyalnya saya lah. Lagi-lagi ini dengan volume. Oke. Oh, ini kenapa bisa kayak gini ya? Oke. Saya tetap lanjutkan ya. Oke, saya tetap lanjutkan mulai itu. Oke, selamat malam Mas Dharma ya. Oke, memang aku nggak tahu ini, bingung. Oke. Selamat malam semuanya ya. Oke, ini saya rasa mic saya ada kendala ya. Mungkin tolong dimaklumi. Saya coba untuk masuk, apabila bisa masuk. Kalau memang tidak, saya tetap menggunakan ini ya. Mikrofon suara saya nggak tahu ini, kecil sekali. Oke, padahal saya sudah menggunakan headset ya. Saya kira memang suara saya tidak bisa terdengar, tapi emang suara saya di sini emang sangat kecil sekali. Oke, saya lanjutkan saja. Oke, kita tahu ya, tadi ya Belanda sampai penjajah Belanda ya, yang tadinya itu ingin kembali menguasai Indonesia. Pada saat itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka. Ya, itu juga masih jatuh bangunnya masih melawan Belanda ya, sampai Indonesia sudah merdeka, dan juga sampai pada tahun 1965, yang sangat lama sekali ya. Jadi negara itu cukup belum stabil ya waktu saat itu ya. Nah, untuk pentingnya negara Indonesia ya, untuk dijaga dan juga dibela oleh rakyat sendiri. Ya karena apa? Karena walaupun Indonesia sudah dinyatakan merdeka tadi ya, masih ada penjajah-penjajah lain yang ingin menguasai negara kita. Nah, di sini ya kita bahas lebih dalam lagi ya, untuk bela negara ya. Nah, di sini ada, oke, ini ya bela negara ya. Nah, bela negara di sini adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam usaha menjaga ketertiban umum, keamanan, dan juga pertahanan. Nah, itu adalah salah satu dari bela negara ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dari partisipasi rakyat sendiri. Demi apa? Yaitu demi menjaga ketertiban umum. Nah, dari penyelenggaraan ketertiban tadi ya, ketertiban umum dan keamanan, selama ini adalah yang sudah kita ketahui, yaitu adalah tanggung jawab dari Polri ya. Nah, di sini kita harus tahu di sini kenapa ada perbedaan dari rakyat dan juga Polri ya di sini ya. Kenapa kita tidak ikut serta melawan dari penjajah-penjajah ya. Nah, kita juga bisa dikatakan melawan itu tidak harus kita menggunakan senjata itu. Nah, di sini ada tugas dari Polri, yaitu menertibkan para perusuh ya, dan juga merendahkan tindak kejahatan nasional maupun transnasional serta terorisme. Jadi dari teroris juga ya, yaitu untuk menindak perbuatan asusila dalam masyarakat, mengatur serta menata berlalu lintasan di darat maupun di laut, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tugas Polri itu yang pertama kita tahu ya, yaitu menertibkan suatu negara itu di mana tadi ya, yang pertama itu dari kejahatan nasional yang mungkin ada penjajah dari negara lain, dari negara kita sendiri ada penyusup, yaitu penyusup dari yaitu terorisme, dan juga ada tindakan perbuatan asusila dari masyarakat, mungkin yang sudah masuk pada berita-berita gitu ya, ada tindakan kejahatan, pemerkosaan itu juga itu
radius terlihat. Ada juga mengatur dan menata lalu lintas. Jadi nanti negara kita itu bisa tertata rapi. Nah, di sini ya, Polri sendiri itu jumlahnya sangat terbatas karena ada juga pendidikan-pendidikan menjadi anggota Polri yang kita ketahui ya. Nah, adapun di sini perlengkapan militer yang dimiliki itu masih terbatas ya, sedangkan para pelanggar dari ketertiban dan keamanan tersebut ya. Oke, ini masih tidak ada suaranya ya. Oke, masih tidak terdengar suara saya. Tadi ya itu adalah dari salah satu Polri ya. Nah, dari Polri sendiri itu untuk jumlahnya itu sangat terbatas ya. Untuk perlengkapan militernya sendiri yang dimiliki juga masih sangat terbatas di Indonesia ya. Nah, sedangkan para pelanggar dari ketertiban dan juga keamanan itu ada juga berupa kriminal ya, baik kualitas maupun kualitasnya itu terus semakin canggih dan mengalami peningkatan. Jadi hampir tidak seimbang yang mengamankan ibaratnya kayak gitu. Jadi kejahatan itu dilakukan tidak hanya jahat secara langsung dia kelihatan itu juga tidak. Ada juga penyusup lewat internet kayak gitu ya, hacker-hacker ternama. Nah, itu juga salah satunya. Nah, di sini kita harus tahu ya, di sini ada beberapa alasan mengapa bela negara itu sangat penting penting ada di Indonesia gitu ya. Adanya suatu pembelaan negara itu sangat penting itu kenapa? Nah, di sini salah satu alasannya dari dampak globalisasi, harus globalisasi itu ada dampak negatif di mana semakin deras masuk ke Indonesia ya akan menimbulkan kerawanan sosial, budaya maupun militer. Kita ambil dari sosial saja. Oke, dari anak-anak pang gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi dari pergaulan anak-anak itu dari arus globalisasi sendiri ya. Pergaulan yang semakin luas sekali, nah itu salah satunya. Dan juga keinginan negara industri itu menguasai wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, ada juga negara lain yang nantinya itu akan mengambil dari industri Indonesia apabila merasa industri tersebut merasa dalam kesulitan. Jadi bisa saja mereka berpura-pura untuk membantu, tetapi apa? Sedikit demi sedikit mereka akan menguasai industri wilayah Indonesia. Karena apa? Mereka ingin menguasai ini. Karena apa? Indonesia itu banyak sekali memiliki sumber daya alam. Itu sangat melimpah sekali ya. Nah, tidak hanya itu, adanya juga perang terbuka dan juga modern yang akan mengancam wilayah Indonesia. Yang terakhir di sini ada suatu keinginan negara-negara besar yang ingin menguasai wilayah Indonesia yang strategis. Kenapa? Karena Indonesia itu terletak pada persimpangan dua benua dan juga dua samudra. Di sini nggak ada petani ya, mungkin tidak bisa memperlihatkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini dari alasan bela negara tadi ya, nah di atas itu menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat yaitu untuk membantu aparat Polri juga. Jadi masyarakat tidak hanya belajar saja ya, masyarakat juga bisa membantu
sini ya, yaitu untuk mengatasi masalah ketertiban dan juga keamanan. Nah, upaya negara membantu Polri dalam melalui jalur formal maupun non formal. Kita sudah tahu ya dari jalur formal tadi ya. Nah, sini kita bisa lihat dari jalur formal di sini adalah dengan cara mengikuti tes menjadi prajurit dan juga pembantuan dari Polri sementara. Beda lagi dengan jalur non formal, yaitu dapat diikuti seluruh masyarakat dengan mengadakan keamanan dan juga ketertiban pada lingkungan masing-masing. Jadi kita mengamankan dari beberapa wilayah yang kita tempati gitu aja ya. Nah, contohnya di sini ada suatu kegiatan ronda. Nah, itu adalah salah satu keamanannya. Itu juga bisa dilakukan dari masyarakat. Jadi ronda setiap malam ya, biasanya ronda setiap malam itu dilakukan. Karena apa? Karena kita bisa menjaga pada wilayah kita. Tidak hanya wilayah yang meluas, kita cukup melakukan dari wilayah kita sendiri gitu ya. Nah, kita melakukan itu bisa dari tindak kejahatan. Bisa jadi ada suatu kejahatan di mana ada pemerkosaan, maling, jambret, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah salah satunya. Terus ada yang lain. Di sini ada siswa-siswi yang berprestasi dalam Olimpiade Fisika Internasional. Nah, jadi mereka yang berprestasi itu salah satu dari siswa tadi ya, itu merupakan kebanggaan dari keluarganya ya yang pertama lah, dan juga bisa membanggakan Indonesia, mengharumkan nama Indonesia lah. Itu adalah salah satu pembelaan negara. Tidak hanya itu, kita bisa melihat dari fisik. Oke, di sini ada olahragawan. Oke, yang kita ketahui ada Taufik Hidayat dan juga Christian. Oke, kita tahu ya, ada Christian ini sebagai petinju lah. Mereka itu berprestasi pada tingkat dunia dalam olahraga. Dan juga Taufik Hidayat pada bulu tangkis gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi pada jalurnya kita tuh banyak sekali ya, ada yang dilakukan tadi, ada 3 yang dilakukan TNI, Polri, dan juga masyarakat rakyat biasa gitu ya. Nah, ada jalur formal dan juga non formal. Oke, di sini membela negara itu sangat penting dilakukan karena apa? Karena negara kita itu tidak menutup kemungkinan suatu ketika dapat serangan dari dalam maupun luar negeri. Jadi kita tuh menjaga negara kita, ibaratnya itu apa ya, ibaratnya kata-katanya ya, kita menjaga terus menerus. Karena apa? Karena kita itu tidak tahu ya. Nah, musuh itu bisa saja datang kapan saja gitu intinya ya. Jadi kapan saja teroris itu bisa masuk dan melakukan pemboman gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pembelaan negara. Nah, di sini pada negara tertentu ya itu ada suatu rakyat yang diwajibkan melakukan bela negara, hingga ada istilah program wajib militer, yaitu bagi penduduk yang sudah genap 18 tahun. Jadi sudah ada program wajib militer. Jadi bisa dilakukan di sini yang melakukan yaitu anak usia 18 tahun ke atas ya. Jadi anak-anak yang sudah masuki dewasa gitu ya. Nah, adapun di sini ada prinsip-prinsip menjadi landasan pembelaan di sini. Kita sudah masuk landasan dari pembelaan suatu negara ya. Yaitu sudah tercantum dalam pembukaan maupun batang tubuh dari Undang-Undang 1945 yang ada pada pasal 23 ayat 3 ya.
sudah bisa mendengarkan suara saya atau masih terdengar kecil ataupun tidak bisa mendengarkan suara saya sama sekali? Oke. Oke, nggak tahu ya. Ini emang sangat sulit sekali. Mungkin butuh perbaikan lagi mungkin ya. Oke, di sini ya. Sudah ada pada undang-undang. Nah, kita bisa melihat ya dari landasan pembelaan negara ya. Yang pertama ada setiap warga negara itu berhak dan juga wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini sudah ada pada pasal 27 yaitu ayat 3. Nah, jadi setiap warga negara itu berhak ya. Karena apa? Nah, dalam upaya membela negara itu kita tidak hanya menjaga diri sendiri ya. Yang pertama yaitu menjaga lingkup kita sendiri. Tidak usah menyeluruh wilayahnya. Pada desa kita sendiri itu bisa dilakukan. Itu pada contoh kecilnya. Dari tadi ya, contohnya ada pos kampling dijaga ya, ronda ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara itu berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Ketiga, usaha-usaha pertahanan dan juga keamanan suatu negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat semesta, yaitu oleh TNI dan Polri. Jadi seutuhnya keamanan rakyat itu ditangani oleh TNI dan juga Polri ya, itu sebagai kekuatan utama dan juga rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, tadi ya di sini ya. Jadi TNI dan Polri itu adalah kekuatan utama dan juga rakyat itu sebagai pendukung. Jadi pendukung dalam pertahanan keamanan di mana rakyat itu tidak terjun langsung ya untuk menyeluruh pada suatu tempat ya, tapi mereka cukup saja mempertahankan maupun menjaga suatu keamanan pada wilayahnya masing-masing. Nah, itu salah satunya. Nah, sini ada juga TNI terdiri dari atas TNI AD, TNI AL, dan juga TNI AL di sini ya. Yaitu sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan dan juga melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, ini sudah ada pada pasal 30 ayat 3. Polri juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban. Jadi menjaga ketertiban masyarakat ya, sebagai bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan juga menegakkan hukum. Tidak hanya melindungi dan mengayomi masyarakat ya. Polri itu juga memberikan layanan-layanan yang baik ya untuk masyarakatnya. Tidak hanya itu, Polri juga wajib untuk menegakkan hukum. Karena apa? Kembali lagi masyarakat itu kadang bisa semenang-menang dalam melakukan sesuatu. Ini susunan dan kedudukan TNI, Polri, dan juga hubungan kewenangan TNI dengan
Polri sendiri itu dalam menjalankan suatu tugasnya ya, di sini ada syarat-syarat keikutsertaan warga negara itu dalam usaha mempertahankan keamanan. Dari hal-hal yang terkait ya dengan pertahanan dan keamanan itu juga diatur pada undang-undang. Jadi kewenangan maupun hubungan dari kewenangan maupun wewenang dari TNI dengan Polri itu untuk menjalankan tugasnya itu sama ya. Dan syarat-syaratnya mereka itu mengikuti maupun melakukan keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Nah, kita sudah membahas kemerdekaan ya. Masa kemarin ya berarti ya. Nah, Indonesia itu dikatakan Indonesia yang merdeka. Nah, di sini merdeka di sini adalah sudah ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan. Nah, itu adalah kemerdekaan. Jadi kita move on gitu ya, kita melupakan penjajah-penjajah kita yang selama ini ingin mengambil alih wilayah Indonesia. Jadi kita berpikir positif, Indonesia itu milik kita dan akan selalu menjadi milik kita. Itu adalah kunci dari kemerdekaan. Sehingga apa? Dari penjajah-penjajah sana ya yang mungkin punya pikiran licik, kita itu nanti bisa mengalahkan mereka gitu ya. Nah, di sini terkait pada undang-undang tadi ya, kita skip aja yang ini ya, di pembahasan dari komponen cadangan, komponen pendukung tadi ya, kita sedikit dari sini ya. Adapun dari komponen utama di sini ya, kita tahu ya tadi ya, sebagai rakyat itu sebagai pendukung ya di sini ya. Untuk komponen utama di sini dengan bagus ya. Komponen utama di sini adalah TNI maupun Polri ya di sini ya. Karena kekuatan utama ini berada pada garis besar dalam usaha pembelaan negara. Jadi pada komponen utama ini yang membela kita maupun menata tertibkan negara kita di sini adalah Polri maupun TNI. Nah, adapun komponen cadangan di sini. Komponen cadangan di sini itu terdiri atas seluruh warga negara dari seluruh warga negara yang pertama ada juga sumber daya alam dan juga sarana dan prasarana nasional yang dapat dikerahkan untuk mempertahankan dan juga memperkuat komponen utama. Yang terakhir di sini ada komponen pendukung. Adapun komponen pendukung ya di sini adalah komponen terakhir. Ini adalah keikutsertaan rakyat. Jadi tadi ya ada non formal dan formal. Jadi nih bisa dilihat ya kurang apa tadi ya. Nah di sini ya ada jalur formal yaitu adalah dengan cara mengikuti tes menjadi prajurit karir dan juga pembantu Polri. Itu adalah formal ya. Nah, jalur non formal tadi ya. Nah, itu adalah merupakan suatu jalur pendukung di sini ya. Karena terdiri atas seluruh warga negara lah. Beda lagi komponen pendukung. Nah, ini pendukung ini bisa dikerahkan atas keikutsertaan rakyat dalam pembinaan negara dengan cara membentuk sisa kamrata ya di sini ya. Singsan kamrata di sini bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, kita yang pertama yang kita ketahui ya Hansip
kita ya. Dan itu sudah mungkin Hansip itu sudah melakukan tugasnya secara betul apa tidak kayak gitu. Itu adalah Hansip. Ada Wandra. Nah, biasanya Wandra dan Hansip ini biasanya jadi satu ya. Ada Kamra. Ada Memwa di sini resimen mahasiswa. Ada SAR. Ada PMI. Nah, ada pencipta alam itu juga salah satunya ya. Dan masih banyak lagi. Satpol PP gitu ya. Nah, itu adalah komponen pendukung dari pembelaan negara. Nah, di sini dalam pelaksanaan maupun operasionalnya ya, pemerintah ini memiliki penentuan prinsip-prinsip pembelaan negara dan juga menentukan landasan hukum, yaitu dengan menetapkan. Oke, sudah ada ketetapan di sini ya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 88 di sini ketentuan pokok pertahanan keamanan RI. Dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ada pertahanan negara, ini sudah ada tahun 2004 dan 2002 ya terakhir ya. Ada di nomor 34 tentang TNI dan juga tentang Polri, yaitu nomor 2 tahun 2002. Lagi ya. Nah, itu yang sudah kita bahas ya tentang pembelaan satu negara ya. Nah, di sini serangan ataupun suatu ancaman yaitu dalam negeri sendiri yaitu dapat datang dari warga negara Indonesia sendiri. Sudah saya katakan ya, ancaman itu bisa datang dari lokal maupun interlokal dan juga dari internasional gitu. Kita bisa ambil dari wilayah kita sendiri. Nah, ancaman kita sendiri mungkin ada suatu perampokan, itu adalah salah satunya yang datang dari wilayah kita sendiri. Nah, yang agak lebih tinggi lagi ada satu teroris yang pernah kita ketahui ya, pada tahun berapa ya saya lupa, memang ada terjadi suatu bom Bali selama 2 kali ya. Lalu juga bom Kuningan dan juga di kedutaan besar Australia, nah itu dari luar ya, bom Poso dan masih banyak lagi. Nah, dari kasus-kasus teroris maupun bom tadi ya, nah, itu sangat mengganggu dari keamanan di negara kita ya, karena itu ada suatu gangguan tadi ya. Jadi Polri dan TNI maupun masyarakat itu wajib untuk membela maupun mengamankan suatu negara. Tidak hanya negara tadi yang mengamankan masyarakatnya. Oke, di sini mungkin ada yang pernah dengar di sini ya. Ada kebijakan threat warning ya. Nah, di sini kebijakan dari threat warning di sini adalah dari pemerintah Australia, Amerika Serikat dan juga Inggris itu melarang warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia. Karena apa? Mereka menilai Indonesia itu tidak aman. Karena apa? Dari kasus-kasus yang sangat besar sekali ya yang terjadi di Bali tadi ya. Oke, ini ada Mbak Rani ya, tadi bilang bingung, aku juga bingung ya. Ini bingungnya nggak paham dari materi ini atau suaranya yang nggak jelas, karena ini banyak
kecil sekali. Oke, oke, suaranya kecil banget ya. Lanjutkan ya, mungkin emang kendala pada suaranya ya. Nah, itu adalah salah satu ancaman dari Indonesia. Masih lagi ya. Kita, oh ya, tadi ada ancaman pada negara kita yang berasal dari negara kita sendiri. Adapun juga ancaman dari luar negeri ya, itu dapat berupa ancaman jelas ini ideologi maupun ancaman terhadap keutuhan wilayah kedaulatan negara dari NKRI. Itu adalah bentuk ancaman fisik maupun militer ya. Jadi ancaman terhadap keutuhan wilayah maupun kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain, aparat militer maupun TNI itu jumlahnya masih sangat sedikit. Yang kita ketahui ya, negara kita itu masih sangat sedikit. Sampai sini ya. Kita tunggu ini masih lagi. Oke, lanjutkan ya. Oke, masih loading ya. Oke, maksudnya bikin emosi aja ya. Caranya tidak bisa ya. Oke. Ini juga teman-teman kayaknya ada yang ngechat-ngechat dari tadi tapi nggak ada yang masuk ya. Oke, ini ada Mbak Fitri mungkin silakan ya. Tahu ini bingung terus ya, masalah terus ya. Nggak tahu ini apanya yang terganggu ya. Si proses di sini. Oke, suaranya sangat kecil sekali ya. Oke, saya tekankan di sini ya. Volume saya ini udah sangat full ya di sini ya.
itu di apanya. Biasanya suaranya juga kencang ya di sini ya, tapi nggak tahu ini ada masalah. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tetap saya lanjutkan. Nanti teman-teman bisa menyimak dari rekamannya aja ya. Oke. Kita tadi sudah membahas ya dari pembelaan suatu negara ya. Sudah saya besarkan di sini. Nah, mungkin kesimpulan dari pembahasan di atas ya. Dari satu pembelaan negara itu bisa dilakukan ya dari aparat Polri dan juga TNI dan juga dari masyarakat atau rakyat sendiri. Nah, dari aparat Polri dan TNI dalam pembelaannya itu dalam menjalani keamanan dan juga ketertiban gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan tidak hanya itu ya, Polri dan TNI saja ya dalam mengamankan, yaitu dari masalah-masalah yang lebih besar. Karena apa? Karena Polri maupun TNI itu masuk pada komponen utama pada keamanan suatu negara. Karena apa? Karena nanti tadinya satu penjajah, teroris, dan masih banyak lagi. Itu nanti dipegang dari TNI dan juga Polri. Nah, dari rakyat sendiri itu merupakan dari komponen cadangan ya tadi maksudnya pendukung bukan cadangan. Nah, di mana rakyat tadi ya bisa membantu dengan cara tadi ada hansip, ada satpol pp, yaitu menjaga suatu keamanan lingkup ya pada wilayah apabila ada suatu kejadian perampokan, maling gitu ya pada satu desa aja. Nah, dalam pembelaan rakyat juga bisa melakukan dengan cara belajar, mencari ilmu, berprestasi gitu ya. Nah, bisa saja dengan cara berolahragawan ya. Tadi ada contohnya Taufik Hidayat ya, yaitu memberikan prestasi ya, prestasi internasional ya, di mana pada bulu tangkis, Chris John itu juga ya, salah satunya ya, sebagai petinju. Nah, kita masuk pada bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Pembelaan negara itu harus menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Jadi tadi sudah dibahas ya. Jadi bila suatu negara itu memang sudah tanggung jawabnya seluruh rakyat Indonesia baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat setompatnya. Nah, adapun dari usaha-usaha pembelaan dari suatu negara tadi ya sudah diamankan maupun ditertibkan oleh Polri maupun aparat TNI ya. Nah, di sisi lain rakyat juga di pihak lain telah dilakukan bersama-sama sejak berjuang dari kemerdekaan. Nah, mungkin zaman dulu Indonesia sebelum merdeka ya, TNI maupun aparat Polri itu memang sudah melakukan keamanan maupun ketertiban. Nah, masyarakat juga bisa melakukan dulu ya, ikut adanya suatu perang itu memang ada, tetapi sekarang berbeda gitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan ya bahwa dari usaha-usaha negara itu tadi untuk aparat dari keamanan dan ketertiban tadi dipegang oleh Polri dan juga TNI ya. Nah, jadi TNI tadi ya yang dibantu oleh rakyat yaitu untuk berjuang bersama untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara ini. Jadi pada waktu itu ya. Jadi pada saat itu ya rakyat di sini adalah pejuang-pejuang ya, termasuk menjadi pejuang ya. Karena apa? Karena membantu TNI dalam mengusir penjajah.
pada saat itu. Nah, pada saat rakyat dalam membantu TNI tadi ya, pada masa konsolidasi organisasi TNI itu menghadapi gerakan separatis, yaitu pada keberadaan pasca kemerdekaan. Nah, ini ada juga puncaknya. Puncaknya di sini ketika melakukan perlawanan yang tinggi dalam menghadapi di sini ya, menghadapi agresi militer Belanda 1 dan juga pada periode 2 ya. Dan periode yaitu pada tahun 50-an sampai dengan 50-an ya. Itu tidak hanya 50-an ya, pada tahun 65 ya. Jadi pada 1945 sampai 1965. Jadi Belanda itu setelah Indonesia merdeka ya, nah Belanda itu masih ingin menguasai Indonesia. Nah, di sini dalam menghadapi percobaan kudeta maupun Presiden Soekarno ya dalam Partai Komunis Indonesia maupun PKI ya yang kita tahu ya pada saat itu ya. Nah, pada tahun 48 tadi ya, sampai 30 September 65, baik TNI maupun rakyat itu sama-sama bekerja sama, yaitu berjasa dalam membela negara. Jadi bekerja sama ya waktu itu ya, TNI dan rakyat. Jadi mereka itu adalah apa ya, orang-orang yang memang rela, gimana ya kata-katanya, rela untuk mempertahankan suatu negaranya tanpa memperdulikan nanti mereka itu nantinya akan selamat ataupun tidak lah gitu. Jadi bela negara itu sangat tinggi sekali. Nah, sini TNI dan rakyat itu menjadi satu kesatuan dan juga tidak bisa dipisahkan, sehingga muncul istilah menunggal TNI rakyat. Nah, ini salah satunya ya. Ada tsunami ya, bisa digambarkan. Jadi pada saat ada tsunami di Aceh mungkin ya salah satunya. Nah, dan ini sedang menolong ya, yaitu di sini ini bisa dilihat ya, itu menolong si korban. Karena apa? TNI itu mereka ada sumpah-sumpah tertentu ya, karena mereka nanti yang akan menolong warga negara Indonesia. Tidak ada sumpahnya ya, mereka tidak boleh egois gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tadi sudah dilihat ya bahwa TNI itu memiliki naluri kemanusiaan yang sangat tinggi sekali ya. Karena apa? Tahu saya ya, TNI itu rela mati demi mempertahankan satu negaranya itu. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya. Nah, selama Orde Baru TNI ya, di sini ya TNI itu masih bernama ABRI waktu itu ya. Tidak segan-segan turun tangan membantu rakyat melalui program APRI, yaitu masuk desa ya, AMD, AMD ya waktu itu ya. Desa mungkin dulu-dulu mungkin wilayahnya yang ada tulisan AMD itu adalah APRI yang masuk desa itu mungkin di daerah mana ya, Bangkri atau di mana ya, saya lupa. Itu memang aku pernah melihat ya, di mana pada program AMD itu para prajurit itu membantu masyarakat desa dalam membangun jembatan, rumah, tempat ibadah, dan juga melakukan gerakan kebersihan. Jadi AMD ini ya, APRI Masjid Desa itu kalau di tempat saya saat pernah melihat itu pembangunan masjid ya. Nah, di sana itu mungkin Anda bertulisan sebagaimana apa namanya, salah satu ciri khas maupun perbedaan ya dari masjid-masjid yang dibuat sendiri maupun dibuat dari aparat TNI. Seperti itu saya.
sambungan ya. Semoga ini bisa nyambung ya. Ternyata nggak muncul ya. Oke, ini sudah masuk ya. Oke. Oke, ini masih mencari sinyal ya mungkin ya. Oke, ini masih loading ya punya saya ya. Tapi mungkin sudah mulai proses ya sinyalnya ya. Sudah mulai connect. Oke, koneksinya terputus ya ke sini ya. Oke. Oke. Oke, mungkin cukup koneksi saya terputus. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Mungkin banyak sekali yang tidak terlalu bisa mendengarkan suara saya karena suara saya terputus. Mungkin ya terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman yang sudah hadir walaupun memang sinyal kurang terlalu bagus ya. Tapi ada 7 orang ya yang sudah masuk. Itu sudah selalu saya senang ya karena bisa membantu. Oke, ini pengoneksian. Oke, ini sudah nyambung nih.
putus.